warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun ya. Salam sehat, salam budaya, salam seluruh kekuasaan Allah yang ada di muka bumi ini, daratan, lautan, dan langit, kepada Bapak langit, Ibu bumi, seluruh batin, Bapak batin, dengan kekuatan yang Allah berikan. Semoga pada kesempatan sore hari ini saya live streaming ya, dengan adanya memberikan suatu mengucapkan pertama di situ saya ketika kita menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan ini, mudah-mudahan ibadah, niat, tujuan kita beribadah di bulan suci Ramadan ini selalu membawa keberkahan, penuh rahmat, syafaat ya. Itu yang kita harapkan ya. Jadi sahabat-sahabat yang sudah hadir, silahkan, terima kasih kehadirannya. Yang sebelum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu ya, karena dengan subscribe kalian itulah salah satu yang Cik Raden hormati, banggakan. Dengan adanya mendukung, itulah salah satu harapan, support kalian, menjadikan suatu kebanggaan. Yang pasti saya tidak bisa membalas, semuanya itu saya serahkan kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan suatu milik dan rezekinya kepada kalian. Semoga kalian diberikan yang namanya kesehatan, baik itu secara lahir maupun secara batin ya, jasmani maupun rohani. Semoga saja harapan demi harapan untuk kita menciptakan adanya rasa syukur dan mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan. Semoga kita selalu di dalam naungan, lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Yang pasti di sini Cik Raden tidak kurang-kurangnya juga, karena di sini Cik Raden mungkin ke depan memang dengan segala harapan dan harapan, saya ini sebenarnya di tempat ini ya tempat santai saya ya tempat saya berdiam. Yang namanya tempat begini ya, kita terima saja, kita syukuri saja. Ketika kita pandai-pandai bersyukur, banyak-banyak bersyukur, nikmat itu akan hadir, kenikmatan itu akan diberikan ya. Jadi kalau kalian mengingat dan melihat dengan kejadian-kejadian selama ini, bahwasanya memang Cik Raden ini sebenarnya masih nunggu para sahabat-sahabat ya, dari Bang Reno maupun Bang Lampung maupun yang lain ya. Karena kenapa ya, ketiba-tiba saya seharusnya menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan ini, seharusnya saya lebih tenang, lebih ibaratnya santai. Nah, nggak tahu kenapa tiba-tiba saya secara dalam bahasa iniannya saya dapat ancaman. Katanya sih yaitu preman besar katanya ya. Preman besar artinya dia sudah benar-benar sudah dihasut lah ya, pasti itu dibawa oleh salah satu yang namanya Prabu. Prabu ini nggak jauh bedanya seperti Sengkuni ya. Jadi dimana ketika kita lengah, dia selalu mencari kelemahan-kelemahan. Makanya ketika dia mau tobat pun saya
sanksi, nggak terima. Ya seharusnya bukan berarti saya tidak menerima atas apa yang dia lakukan, tapi di situ saya baca ketika kelicikan kejahatan dia akan lakukan, sehingga di situ saya mempunyai insting dan feeling yang sangat tajam untuk berhati-hati dan waspada. Memang saya pernah diceritakan sama si Bareno ya, ketika Bareno menyelidiki dengan adanya si Mat Barong ini, memang dia seorang preman besar, bahkan dia memang salah satu baru mungkin turun di gunung, saya nggak tahu juga ya. Kalau konon kota cerita dan informasinya sih ya, keilmuannya pun sangat luar biasa ya. Makanya Prabu itu semakin lama semakin hari dia bagaimana cara dan upaya untuk menghabisi saya ya. Yang pasti semuanya itu, adapun mau ancaman maupun istilahnya mereka mau bunuh saya, mau melenyapkan saya, menghilangkan saya, yang pasti saya pun ya dari sini lebih hati-hati ya, lebih waspada. Mudah-mudahan pada kesempatan yang kalian lihat saat ini maupun ke depan, karena saya pun tidak merasa bahasanya salah sama mereka, apalagi membuat mereka seperti ya merugikan, tidak, apalagi saya mengganggu, tidak. Tapi kalau mereka punya asumsi niatnya seperti itu, ya silahkan saja. Kalau saya nggak ada niat kepada mereka itu, ada sifat dendam, ada sifat jahat, ada sifat bahasanya untuk melenyapkan, tidak. Tapi sedikit banyaknya saya mungkin memberikan suatu pandangan saja. Kalau memang itu bahasanya nanti bisa saya arahkan, bahasanya saya tegur, ya alhamdulillah. Artinya di situ bisa menerima, ya syukur alhamdulillah. Ya enggak pun ya nggak masalah. Karena segala sesuatu itu tak mungkin, Allah sudah mengatakan dalam Al-Quran, aku tidak mungkin bisa mengubah nasib kaum tersebut kalau kaum tersebut tidak merubahnya. Nah artinya walaupun saya nasihat, walaupun saya memberikan suatu pandangan secara dalam banyak yang saya arahkan untuk menjalankan kebaikan, ya memang itu tugas dan kewajiban kita yang namanya saling mengingatkan. Adapun mereka bahasanya tidak mau mendengarkan dan bahkan mereka mau bersikap kokoh kekeh, maunya mempertahankan egonya, yaitu silahkan pribadi masing-masing ya. Makanya segala sesuatu itu kita di muka bumi ini, Allah sudah turunkan kita di muka bumi melalui rahim ibu kita. Inilah kata Allah, taman surga yang aku ciptakan, kau kuhidupkan, bahasanya kau istilahnya diberi kehidupan di alam dunia ini, maksudnya Allah mengatakan seperti itu. Nikmati, inilah taman surga para rasul. Jadi di mana para rasul itu orang-orang utusan, orang-orang yang benar-benar punya kemampuan memempuni ya. Dia tahu dengan sedikit banyaknya memahami tentang kehidupan ya, bukan dalam segi dalam masalah keagamaan saja ya. Kalau agama itu secara dalam bahasa kita itu adalah pakaian untuk pencambuk sebagai patokan rem supaya kita tidak bablas ya. Makanya seperti kita diadakan bulan puasa ya, artinya jangan sampai bahasanya tadinya kegiatan-kegiatan kita, maafnya ngomong ya, seperti tidak ada pembatas remnya tadi ketika di bulan puasa ya, ada suatu mengingatkan peraturan-peraturan ya. Itulah ketentuan yang kita harus jalankan ya. Karena mereka ini yang jelas saya heran juga ya, makanya Prabu sampai bawa-bawa namanya Mat Barong itu, rasa penasaran mungkin bagaimana saya nggak tahu. Dengan mungkin sudah dihasut
pembicaraan-pembicaraan yang disampaikan sama si Prabu ke Mat Barong, akhirnya Mat Barong mungkin terpengaruh, ya nggak masalah ya. Ya di situ juga. Yang jelas semuanya itu kita banyak-banyak yang namanya bersalawat ya, karena bersalawat itu mengingatkan diri kita, di mana diri kita itu suatu cerminan bahwa timbullah yang namanya suatu sifat kesadaran, di mana kesadaran itu setiap saat, setiap detik, akhirnya kita tidak pernah yang namanya kosong ya. Jadi kalau kalian bisa memaknai ucapan saya, penyampaian saya ini, ya mungkin kalian bisa menanamkan, menggalinya, mengupas ya. Karena bahasa-bahasa saya ini banyak bahasa-bahasa senepan atau sindiran yang tak bisa saya uraikan begitu panjang lebar ya. Tapi sedikitnya di situ kalian bisa memahami. Nah, makanya kita hidup ini bagaimana caranya bisa di sekeliling kita ada kehidupan yang bisa bermanfaat bagi orang banyak ya. Jadi saya memang sudah khawatir sahabat ya. Saya di sini sudah khawatir karena saya juga nunggu Bang Reno belum tiba datang. Tapi di sini saya yakin saja, karena sekalipun adanya niat, segala sesuatu itu tergantung kita ya. Kalau kita niat baik, insya Allah Allah akan lindungi ya. Kalau kita niat tulus menolong, insya Allah Allah berikan jalan ya. Jadi sahabat-sahabat, saya sudah katakan, apabila kalian membutuhkan pertolongan baik secara medis maupun non medis ya, saya sering kali mengatakan berulang-ulang kali, di sini saya bukan merasa hebat, keilmuan, atau disebut Habib, atau disebut orang-orang sakti, tidak. Tapi saya hanya berkeyakinan ketika saya dititipkan amanat ya dari Allah Subhanahu wa taala melalui diri saya, tidak pula saya mengakui diri saya bahwa saya itu mampu atau bisa. Tapi saya bisa membuktikan apabila ketika kalian mengalami salah satu insiden, salah satu permasalahan, baik itu rumah tangga, pekerjaan, urusan, ya usahalah bahasanya, jual beli apa gimana, insya Allah, apalagi masalah penyakit ya, insya Allah ya. Saya banyak sekali kalau mau saya ceritakan panjang lebar ya, tapi saya nggak mau cerita, nanti seolah-olah saya pamer, tidak mau. Yang jelas saya bisa membantu dengan lantaran jembatan dengan diri saya. Mudah-mudahan apa yang kalian keluhkan, apa yang permasalahan kalian hadapi, insya Allah cukup video call, saya akan tahu mendeteksi secara dalam kekuatan langit. Saya video call, medis maupun non medis, penyakit kalian akan insya Allah akan sembuh, bisa sehat ya. Bahasanya begini, kalau sama Cik Raden jujur saja ya, tidak ada yang namanya kata-kata mustahil ya. Kata-kata mustahil itu hanya orang-orang yang tidak mengerti, yang tidak tahu. Tapi kalau Cik Raden tidak ada lagi yang kata mustahil itu. Kenapa? Kata mustahil itu orang-orang kata bahasa orang syariat. Tapi secara dalam hakikat yang Cik Raden miliki, Allah tidak akan memberikan suatu cobaan terhadap kaum tersebut apabila cobaan itu tidak mampu yang dia pikul. Tapi saya berkeyakinan juga ketika Allah mengatakan di situ sudah jelas di surat Yasin, innama amruhu iza arada syai'an ayyaku lalahu kun fayakun, sudah jelas ya. Mintalah kamu apa yang kamu minta, niscaya akan kukabulkan. Nah, astagfirullah. Punya kau di sini. Cari-cari kau ada di sini. Hah? Datang lagi, saya ini penyakit. Siapa yang penyakit? Ya kau lah. Hah? Waduh, tumben sahabat. Kenapa tumben? Saya memang sudah berasa dari tadi ya. Saya berdiri duduk di sini nih, berasa dari tadi antara khawatir, panas dingin ya. Karena kenapa? Memang rupanya keluar yang namanya buto hijau. Ya. Buto hijau, buto hijau. Berarti kau takut? Hah? Gentar?
Jadi kalian lihat sahabat ya. Aduh, saya ini gimana ngelihat apa namanya keadaan seperti ini, mungkin sahabat-sahabat penampilannya dengan gagah, pakaian hijau-hijau. Kenapa? Jangan-jangan dia habis bersemedi, berkelut dengan butuh hijau kali ya. Ada apa kau Prabu datang ke sini? Saya lagi mau cerita panjang lebar, mau menjelaskan kepada sahabat-sahabat untuk sekalian promosi kita produk yang Cik Raden miliki. Gak usah kau banyak bicara lagi. Kenapa kau ada di sini? Hah? Saya di sini Iya. lagi live streaming. Live streaming, tapi gini. Kenapa kau? Ini tempatku. Hah? Waduh, dan nih orang sahabat ya. Kenapa kau ada di sini? Makanya saya bilang tanyakan. Kenapa kau ada di sini? Ini tempatku, tempat saya. Hah? Tempatku, tempat saya. Bingung saya. Lahan saya. Waduh. Jadi inilah sahabat ya, cobaan. Kalau bahasanya cobaan tuh tantangan yang membuat yang namanya hati kita ini bisa menjaga. Siapa tahu dengan kita dicoba di bulan suci Ramadan ya, bulan Ramadan ini, dengan adanya seorang Prabu datang sama Cik Raden ini, ya mudah-mudahan aja itikadnya baik ya. Tapi adapun yang tidak baik, ya kalau Cik Raden ya berserah diri saja sama Allah ya. Karena kenapa? Saya sudah katakan saya mau tenang di bulan suci Ramadan ini. Saya mau ya nikmatin lah di bulan suci Ramadan ini, karena bulan yang penuh barokah ya. Barokah itu artinya banyak sekali. Bukan hanya kita mendapatkan rezeki, bukan kita mendapatkan sehat, bukan pula kita mendapatkan istilahnya gimana, tapi di situ kenikmatan secara lahir maupun batin tertanamkan dalam jiwa kita. Itu nggak ada yang namanya pemikiran membuat kita sampai minum obat sakit istilahnya, apalagi sampai masuk rumah sakit, nggak ada. Ya itulah Cik Raden mau nikmatin. Kalau ini sahabat, geleng-geleng kepala saya takut nanti kena ini dia masuk rumah sakit. Kalau kena ini dia nanti masuk kuburan, bingung saya. Iya. Bulan suci lagi ini. Harus benar-benar harus kita banyak-banyak istighfar ini. Iya betul Cik Raden. Hah? Iya kenapa? Cuma saya nggak habis pikir kau. Katanya mau ini, mau itu. Tapi kau nyatanya di tempat saya. Ngapain kau di sini? Hah? Kurang ajar kau ini. Gimana kau mengatakan ini tempat kau, Prabu? Dari mana kau mengatakan tempat kau? Ya nyatanya tempat saya. Kau inilah yang tahu datang di sini. Ya udah, kalau memang ini tempat kau, saya izin dulu lah live streaming pada sore ini. Duduk dulu ngobrol, apa permasalahannya, apa duduknya, kenapa kau tahu-tahu ngusir saya ya? Emang tempat apa ini? Hah? Ya ini tempat persmedian saya, di belakang tempat persmedian saya. Oh, begitu. Lahan juga memang lahan saya. Jadi wajar saya kalau mengusir kau dari sini. Ya maaflah kalau saya memang artinya memang salah. Ya cuman mintalah waktu saya 1 jam atau setengah jam lah di sini, bisa kan? Silahkan. Nah gitu. Tapi tidak lebih dari sana ya? Iya nggak apa-apa lah. Iya. Saya minta izin bener ini, boleh nggak kan? Silahkan sih. Iya jangan nyolot-nyolot kayak gitu, jangan bentak-bentak kayak. Memang tawa-tawa Prabu begini, kenapa kau? Jangan sok-sok hebat kau udah. Memang hebat. Ini, saya ini kalau ajar kau ini dibentak-bentak begitu kayak kadang-kadang batin sini langsung deg-deg. Kenapa? Menangis? Ya. Takut? Ya, Kejang-kejang? Takut dosa saya ini, iya. Dosa? Iya. Ngebedos orang kerasa katanya kan, susah nanti kau. Takut ya. Kau udah pakaian-pakaian seperti ini dari apa maksud dan tujuan kau udah begini, udah merasa simbol-simbol seperti ini, udah jadi orang sakti, orang hebat. Saya memang sakti, saya memang orang hebat. Iya, hebat sakti.
Baru ini saya sahabat ya, di bulan suci Ramadan ketemu lelembut ya. Tahu-tahu sendiri lelembut itu kan makhluk halus, tapi kalau ini mah lelembutan ya. Jadi mungkin dia punya keilmuan yang sangat hebat, seolah-olah paling hebat, dia tidak tanding, datang ke sini ya. Saya lagi live streaming ini, saya bingung. Setiap live streaming itu saya tuh pengen santai ya, pengen banyak yang perlu saya sampaikan, sedikit banyaknya kita berbagi cerita pengalaman, di mana kehidupan itu mungkin kalian ketika menonton ini adalah salah satu yang bisa kalian petik nilai-nilai positifnya. Adapun kalian lihat ya mungkin dari tayangan demi tayangan Cik Raden ini mungkin ada negatifnya, ya jangan diambil ya. Kenapa? Karena di sini semua yang Cik Raden katakan kepada sahabat-sahabat itu, di mana ada tontonan ya siapa tahu di sini ada tuntunan ya. Makanya waduh, saya baru ada komentar, Cik itu mah orang stres katanya. Waduh, Siapa yang mencari orang stres? Hah? Itu. Setan kau. Hah? itu ada baru saya ada komentar tadi baru Kurang saya. ajar kau. Hah? Sampai Tahu tempatmu, saya sampar ke sana kau. namanya nggak tahu ini ya, namanya disingkat-singkat ya di akunnya ini. Prabu itu orang stres katanya. Aduh, mana kalau kata Emi Rahayu masih halus bahasanya. Kalau dari Emi Rahayu nih nggak ada sopan santun ya. Gimana mau sopan santun, hidupnya aja dia nggak sama dengan orang, bayangin aja, wajar lah. Iya, ada lagi tuh sampai saya ketawa lagi kalau komentar sama-sama. Kurang ajar. Nih. Hah? Bukan stres Cik, gila. Habis kan dengan saya. Sampai ini aduh, Emi Rahayu. Lu Emir Rahayu nih. Kamu dengan saya habis kamu. Hah? Ya, basmi sampai ke akar-akarnya kau. Hah? Iya, kalau Junaina lain lagi nih. Junaina ini ngomongnya bukan stres sih, tapi memang gila katanya. Waduh. Itu bukan mereka, Cik. Kau yang Ini salah. baca tuh komentar itu baca. Saya tidak bisa baca. Nah, makanya saya kaget ketika ada komentar di situ kok mengatakan, Cik jangan diladenin untuk orang gila katanya. Nah, ini ada lagi yang ngomong. Prabu Hafiz tuh. Hafiz dibaca. Prabu gila katanya. Oh, berarti dari Hafiz. Iya. Hafiz. Kurang ajar, dia yang gila, setan kau. Hah? Mau apa kau? Hah? Tuh, malah tuh, Prabu, ayo sama saya duel. Tuh, saya tidak takut. Ayo sini kau, sini. Jangan ke saya ke sana tempatmu, kasih tahu di mana alamatmu. Hah? Duel dengan Prabu. Kurang ajar kau. Ya Allah, ya Tuhanku. Lucu sahabat ya. saya tadinya menyangka penampilan Prabu seperti ini punya keilmuan yang sangat di bulan suci Ramadan tuh dia benar-benar tawakal lah kalau Ya, kata memang orang. tawakal. Mau apa? Kalau ngelihat seperti Kalian semua itu memang gila semua, setan kalian. Hah? ya, mereka nggak salah Prabu, mereka itu menyimak, nonton, ketika ngelihat perilaku dan kelakuan kau selama ini tidak ada yang mungkin sedikit banyaknya memberikan ya pandangan-pandangan lah, nilai-nilai positif lah. Kau ini kan orangnya hebat. Ada lagi Prabu sampai itu. ODJG. Tuh, ada komen. Kurang ajar kalian. Kau yang udah GG. Aduh, ya Allah itu. Jangan sampai saya murka dengan kalian ya. Habis kalian. Tuh, malah ada orang ini Pak Bapak ini, saya yakin Bapak-bapak ini. Suraji ya. Nah, Suraji. Radek. Prabu sudah tua. Sadar. Enggak apa itu? Maknun terus apa maksudnya nggak tahu. Nah. Aduh. Prabu kok diajak apa ini? Orang gila diajak bicara Cik gitu. Oh.
Berarti saya ini bicara sama orang gila. Berarti ini orang gila nih ya. Ya Allah. Hah? Ciraden orang gila. Hah? Betul, bagus kalau Ciraden orang gila ya. Karena dia mau bicara dengan orang gila katanya ya. Hah. Berarti Mas, dia yang gila. kalau dari Mas Minah nih lain katanya. Nih, kalau dengerin tuh. Mas Minah apa ini? Maripin Ciraden kasih tahu Prabu itu sudah. Tetapi gila dan stres jangan dipercaya omongannya. Dia kan preman biadab. Nah, lengkap sudah. Jadi kau ini orang dipandang sudah orang ODJG, gila, biadab juga. Iya. Jadi maksud dia yang biadab. Hah? kau ini dibilangin Prabu. Iya. Kalau mereka kan menilai. Jadi maksudnya bisa nggak kau ini jangan sampai saya ke sini ngusir-ngusir, jangan sampai saya ini punya lahan. Memang lahan punya saya, mau apa kau? Hah? Wajar saya mengusir nih yang namanya Ciraden. Hah? Untuk apa dia di sini? Ini wilayah saya, tempat saya. Hah? Kalau mau derikah ini apa kata mau derikah? Cik, emang Prabu itu semakin tua semakin ODJG. Baca Prabu tuh. Bukan saya ngomong, subscriber menilai mau derikah nih. Mau derikah? Kalau dekat kau, sudah kudekap kau. Hah? Kurang ajar kau. Hah? Ya Allah. Apa? Kudekap kau kalau dekat ya. Ya, begini nanti lah. Awas kau. Mana bisa sahabat ya. Yang tahu hanya cuma Ciraden, dia mah nggak tahu di mana kalian ya. Tahu, kenapa nggak tahu? Nanti samperin ke sana kudekap kau. Macam-macam kau dengan Prabu. Kalau dari Yunus lain lagi. Prabu sadar sudah tua, tapi bangsat katanya. Aduh, luar biasa. Jadi menilai mereka itu artinya membuat kau supaya sadar lah Prabu. Hah? Ingat. Apa saya? Salah apa saya? Hah? Kok mereka masih beritahu begitu? Hah? Kurang ajar semua mereka nih. Mana ada, karena mereka ini nyimak dengan selama ini yang kau lakukan tuh sekian tahun loh Prabu, udah bangkotan kalau kata orang ya. Tapi nggak ada kau nunjukkan yang bahasanya itikat baik ya. Yang ada hak orang kau rampas, kau kuasain. Ya, kau di situ merasa jago, merasa hebat. Ya memang saya hebat, memang saya jago. Mau apa, Ci? Jago hebat. Waduh, luar biasa. Kalau udah pakaian begini memang udah hebat bener ya? Udah jago bener? Ya. Udah punya keilmuan yang paling tinggi ya? Paling tinggi. Jagat raya ini. Ya Allah, saya benar sahabat, kalau bukan bulan puasa benar saya remuk-remukin bener dia ini. Iya. Usah banyak bicara kau, Ciraden. Remuk kau yang keremukan nanti. Pergi kau dari sini kalau memang kau nggak mau ini. Hah? Iya, kenapa? Ini tempat-tempat saya kok. Kenapa? Iya, saya sudah izin, udah baik-baik. Izin, tapi jangan begitu, jangan terus-terusan mencela saya. Hah? Saya bukan mencela mencaci. Karena saya membacakan komentar tadi, ada yang mengatakan di komentar itu bahwasanya mengingatkan kau, Prabu sudah tua, jangan tua-tua jadi bangsat. Nah, begitu. Urusan saya, mau jadi bangsat kayak, mau jadi bangke kayak urusan saya. Ya nggak begitulah. Urusan mereka. Hah? Kurang ajar. Jadi kalau kita menghadapin orang seperti ini sahabat ya, umpamanya kalian ketika menghadapi orang seperti ini, jangan kalian sikapi dengan emosional ya, jangan mudah terpancing ya, itulah hawa nafsu tadi. Jadi orang seperti ini kita hadapi dengan rendah hati saja. Artinya jangan kita layani. Kalau kita layani, kita hadap ini. Kau mau promosi silahkan, kau mau apa silahkan, tapi sebentar saja, aku mau tidur dulu. Aduh, kacau ya. Jadi sahabat-sahabat ya, memang betul. Yang sudah hadir komentar di sini, saya banyak mengucapkan terima kasih ya. Walaupun saya tidak bisa membacakan satu-satu dari Nurjana ya, Nurjanahar ya. Sikat aja Ci, orang gila itu. Iya benar. Siapa juga mengatakan orang sehat. Kenapa? Dia ngaku di sini pakaian hijau-hijau bahwasanya dia sudah sakti, ya sudah mempunyai ilmuwan. Saya juga curiga ya, nggak mungkin dia juga sendirian. Sama siapa kau biasanya Prabu? Sama
Ngapain saya tidak takut, saya sendiri. Nggak mungkin. Siapa bilang saya sendiri? Saya, kau tanya dengan saya kan? Iya, Dia sendiri. nggak mungkin. Setan, Itu yang katanya kau bawa-bawa, katanya yang kau agung-agungkan preman besar itu siapa itu? itu kau nggak usah tahu sebenarnya, Si Raden. Ya. Yang katanya Masanya ada waktunya nanti dia keluar. Hah? masalah gimana lagi? Hah? Masa apanya? Iya ada ini nanti tarung dengan kau. Hah? Kus, berarti kau nyuruh dia datang ke saya mau ngajak suruh nyuruh tarung? Suruh menghabisi kalian, bukan tarung lagi. Ilmunya udah kuat, Hebat, ya. nggak mempan tembak Cuman tembak. apa? Bom, Jangankan bom, meriam. jangankan meriam, nuklir pun nggak akan bisa nembus dia. Hebat sekali. Dia hebat. Itu yang kau katakan, sering kau sebutkan namanya, ada suara nggak ada rupa. Ya. Mat Barong. Ya, Oh, dia di mana suaranya ada di sini itu hebat. oh begitu. Jadi baru kita dengar suaranya aja udah menggeming gitu ya. Ya, bukan menggeming lagi, takut kalian, ucar kacir kalian. Masya Allah. Makannya apa itu? Kalau makannya biasanya dia Angin, angin. dia tanpa makan lagi sudah ini dia Oh, udah kuat lah ya. sudah kuat. Ketiup apalagi tambah ketiup angin, tambah hebat. Dan tuh berarti dia kehidupannya sehari-hari biasanya di mana itu? Kehidupannya sehari-hari dia di atas gunung. Oh, di atas gunung. Dia kalau sama jengkol hobi nggak? Mana mau? Apa dia sukanya? Hobi jengkol apa? Itu hobian kau itu. Jangan macam-macam kau dicarain. Ngapain lagi kau bahas-bahas jengkol? Hah? Iya, namanya hutan. Di hutan itu kan banyak jengkol ya, sahabat ya. Itu kesukaan Prabu itu. Kau ini. Ya pantesan seruat dalam botol ya. Jadi sama kuat sama tolol. Kau. Iya. Kau kuat, kau tolol. Hah? Jadi seruat dalam botol. Wah, ini. Ini namanya si Raden karena kuat tapi tolol, bodoh dia. Macam-macam. Yati muji apa Yati ini? Tuh kan, ngegas terus, itu ODJG udah kumat. Waduh, kamu nih, memang kalau bulan puasa nih kumat begitu, ODJG-nya. Ini mereka nilai, makanya itu. Raden, jangan kau tunjuk-tunjuk begitu, nih kau pecahkan kepala kau nanti. Yati Mujiati Rohayu, tuh kan. Yati, ya, camkan dengan kau. Kalau dekat kau sudah kudekap kau. Maknanya kau menuduh-nuduh aku begitu, setan kalian, Malahan doa dari orang subscriber saya ini ada yang mengatakan, Yuyun ya, si Prabu kapan tobatnya, kapan sadarnya tuh, suruh sadar tobat kau ini Prabu sebenarnya. Nanti saya akan tobat, saya akan sadar ya, Yuyun apa siapa, nanti ada masanya saya sadar, saya tobat, saya akan ke tempat kamu, ya, saya akan berterima kasih dengan kamu, ya, bahwa kamu ada kata-kata yang bagus terhadap Prabu, ya. Kalau habis lain lagi, saya tidak takut dengan Prabu. Sini kalau berani. Nah, kau katanya kau tadi punya ilmu. Kasih alamatnya. Kasih alamatnya, Cik. Sini. Sini, Cik, kasih alamatnya, Cik. Nih, bukan Prabu. Tuh, lihat. Dia mau nantang saya bersaya, nggak bakal berani, sahabat. Tenang aja, ada Cik Raden ya. Kasih tahu di mana, Cik. Ini ada lagi ya, kalau penyampaian dari Selvia Rian. Assalamualaikum Cik Raden, ya semoga sehat selalu ya, amin. Dari Udin Jamin, assalamualaikum Ponorogo, ya terima kasih. Junaina, sepatu Prabu kayak sepatu kuli kapal, waduh. Dari Junaina, waduh. Waduh, nggak apa-apa lah ya. Tapi dia masih hidup, sahabat. Tapi kalau saya cekik udah dia. Maisaroh, kalau aku Cik udah terus remes mulutnya, suaranya kayak petir, giliran di pepet, ampun hati-hati Cik, jangan anggap enteng, belum dilihat kemampuannya. Oh iya,
Oh, berarti dia ini punya kemampuan ya, sahabat ya? Oh, begitu. Ya, ya, ya. Prabu sadar dong, dunia lagi perang. Kok kamu makin menggila? Ya, namanya Prabu. Kapan mau sadarnya? Sadar nggak Prabu kau? Kalau para subscriber kamu itu orang-orang dungu itu ya, Hmm. orang-orang dungu itu, Hmm. dia tidak mengecam Prabu caranya begitu, Hmm. ya mungkinan Prabu bisa sadar kalau begini caranya. Oh, habis sih mereka, ngerti nggak Cik? Kau habis sih? Ya. Ya, kau bisukan, kau tidur kan kau. Daripada saya nggak kuat, jadi lebih baik saya sedikit jeda iklan dulu ya. Sahabat, saya mengeluarkan yang namanya minyak pemikat. Ini ada kandungannya di dalamnya itu mani gajah dan kembang sereh ya. Nah, ini buat pemikat, buat perempuan, buat laki boleh bisa pakai, buat usaha jelas nyata. Tinggal hajat kalian aja, niat kalian aja. Tapi jangan saya titip, jangan salah jalan ya. Kalau kalian mau beli, saya kasih. Memang ini nggak banyak ya. Ini satunya saya jual 500.000, tapi kalau dua ini 800.000 ya. Kalau kalian mau silakan hubungi WA Ciraden saja. Yang sudah tahu, yang sudah paham, langsung transfer, kirimkan alamat, nanti kita kirim. Nah, kalau masalah madu tetap madu hitam, madu kuning, sari serbuk sari serbuk ajaib, garam asma, bahkan yang lain-lain ada. Jadi kalau saya adanya ini ya, minyak pemikat. Buat apa Ci? Buat wanita jadi geleng-geleng nih orang. Kalau udah kita pakai, tempelin, ikut. Namanya udah sebut pengikat. Karena ini sudah saya keluarkan di bulan suci Ramadan aja. Kalau nggak bulan suci Ramadan nggak saya keluarkan ya. Makanya buruan, kalau kalian minat silahkan hubungi saja WA Ciraden ya. Daripada saya semakin lama semakin hari di bulan suci, lama-lama saya nanti sedikit banyaknya melihat perilaku dan kelakuan Prabu seperti ini, ya mendingan saya promosikan dulu produk Ciraden ya. Kalau yang dipakai ini ya maaf ngomong mungkin tidak saya jual ya, karena ini beda. Ini buat menghantam Prabu nanti ya. Kita bisa buktikan dengan menghantam Prabu itu sangat kecil dan mudah sekali kalau saya Ciraden mau. Tapi berhubung ini bulan puasa ya, berhubung saya dari tadi memberikan suatu tanggapan-tanggapan, bahkan dia nantang-nantang saya Ciraden, merasa dia hebat, katanya udah punya ilmu kekuatan, seolah-olah dia itu paling gagah ya. Biarkan aja, namanya manusia itu begitu. Kita puasa menahan segala-galanya, baik ucapan, laku, lampah, perbuatan, penglihatan, pendengaran, segalanya yang harus kita jaga. Bukan harus berdasarkan kita menjaga daripada lapar dan dahaga saja ya. Mungkin dengan itulah kalian merasakan laparnya, hausnya, pedihnya ya. Di situ juga kalian bisa merasakan di bagaimana kehidupan anak yatim piatu ya. Nah, ketika kalian sudah merasakan seperti itu, insya Allah ketika kalian mengingatkan perjalanan membaca daripada kehidupan anak yatim piatu, disitulah nanti terpanggil kalian bisa membagi. Oh, berarti begini rasa lapar, oh begini rasa pedih ya. Begitu juga nasib anak yatim piatu ya. Nah, ketika kalian sudah mengingat ke situ, nanti ada rezeki yang kalian dapat bisa berbagi. Itulah yang namanya suatu keberkahan yang penuh manfaat, penuh rahmat. Segala sesuatu itu pun punya hidayah atas ketukan pintu hati kalian. Ada bukaan atau makanan bisa kalian berbagi kepada sanak famili saudara, merasakan, jangan dimakan sendiri ya, maksudnya artinya tidak rugi kita memberi, bukannya rugi mengurangi apa yang kita beri, justru kita memberi itu adalah salah satu imbal balik secara nyata akan dilimpahkan, akan dibalas sama Allah secara langsung nyata, bahwa dengan tulus dan ikhlas pemberian kita itu akan digantikan
secara nyata. Nah, jadi apabila kalian dengan tulus dan ikhlas memberikan, insya Allah kalian nanti akan diberikan sama Allah, entah jalan dari mana rezeki kalian ya. Makanya dari itu mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada hikmahnya buat kalian. Yang jelas saya ingatkan, perbanyaklah kalian bersolawat, perbaiki yang namanya sholat, tegakkan namanya kebenaran dan kebaikan. Daripada saya pusing-pusing, mendingan saya usir aja dia. Iya, kau modar kalau di situ. Saya dari tadi. Astagfirullahaladzim. Ya, assalamualaikum Cikaden. Waalaikumsalam yang sudah hadir, yang sudah komentar. Terima kasih dari Sumarni ya. Terima kasih yang sudah hadir. Saya sudah sampaikan. Saya punya minyak pemikat yang kalau beli pada live streaming hari ini, saya kasih 2 biji 500 ya. Yang live streaming hari ini batas malam saya kasih harganya 500.000 2 biji. Silakan langsung transfer, kirim buktinya, kirimkan alamat, langsung Cikaden proses, langsung kalian praktekkan. Insya Allah seciduh metu seucap nyata. Ketika kita berbohon bermunajat, Allah kabulkan, Allah jadikan, berikan kemustajaban. Walaupun wasilahnya, syariatnya dari minyak pemikat, dengan niat kalian benar-benar sungguh-sungguh akan tercapai, terwujud. Itu dulu, saya tutup live streaming, saya mau pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.